Ya, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Didimax Berjangka, Chen Liyani. Selamat pagi Mbak Chen Li, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Opening Bell. Kita langsung berbicara mungkin terkait dengan harga CPO terlebih dahulu yang mengalami pelemahan yang kembali tembus level 4.000. Bagaimana Anda melihat pergerakannya untuk hari ini, Mbak? Hari ini ada potensi kenaikan seiring kabar baik yang tercermin dari peningkatan ekspornya di Malaysia tentunya. Oke, kalau untuk harganya sendiri berarti harga CPO akan naik sampai dengan level berapa? Kalau untuk harga CPO akan naik dari kisaran 3.700 ringgit per ton sampai bisa tembus ke 4.000 ringgit per ton untuk harga kenaikannya. Untuk sentimen pendongkraknya ini apa saja Mbak Chen Li? Ada dua faktor yang menjadi sentimen yang akan terjadi. Di antaranya itu adalah peningkatan ekspor di Malaysia, lalu ada lagi potensi kenaikan harga minyak dunia. Sampai kapan kemudian sentimen ini akan berpengaruh untuk CPO? Kalau untuk sentimen ini berpengaruh selama masa pandemi ini masih terjadi ya, tentu ada beberapa lagi faktor yang mempengaruhi seperti adanya lockdown kembali di beberapa negara yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi mereka. Di antaranya itu. Saran Anda Mbak untuk CPO bagi investor? Kalau saran untuk CPO bagi investor lebih baik kita tunggu sampai kenaikan harga minyak dunia ini benar-benar stabil. Lalu untuk transaksinya pun lebih baik diarahkan ke safe haven, yaitu di komoditi tentunya. Mbak Chen Li, ini kan ada pembatasan atau PPKM seperti itu yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah. Apakah kebijakan PPKM ini mempengaruhi pergerakan dari komoditas CPO misalnya atau mungkin komoditas yang ada di bursa kita? Jika mempengaruhi penguatan dari CPO mungkin akan terjadi ya, tapi tidak terlalu signifikan jika ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah seperti penetapan suku bunga yang rendah pada bursa berjangka itu tidak akan terlalu berpengaruh karena investor pasti kembali lagi ke safe haven yang ada di komoditas ini. Kayak gitu. Bagaimana dengan pergerakan emas, Mbak Chen Li? Anda melihatnya akan bergerak seperti apa untuk hari ini? Jika potensi kenaikan di harga emas ini masih cukup besar ya, kalaupun ada penurunan sebagai aksi sesaat aja atau aksi taking profit saja. Hal ini sering terjadi karena sentimen market, terutama kebijakan yang ada di The Fed itu mempengaruhi suku bunga rendah sampai 0,25%, mempertahankan suku bunga. Jadi yield obligasinya pun yang pasti mengalami penurunan seperti itu. Kalau komoditas lain Mbak Chen Li seperti kopi mungkin atau coklat, Anda melihatnya pergerakan akan seperti apa? Kopi dan coklat masih dalam pengaruh peminatnya yang lebih besar dibanding komoditas-komoditas lain. Tentunya emas, olain, kopi itu pengaruhnya lebih besar. Pasti transaksinya pun lebih banyak dibanding yang komoditas yang lain gitu loh. Karena apalagi sekarang kita akan menghadapi Ramadan serta Idul Fitri, pasti dari komoditas seperti olain pun akan mengalami peningkatan untuk transaksinya. Baik, Mbak Chen Li, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Opening Bell. Selamat bertugas kembali.